Jadi kalau kita baru mampu 50 ekor ya jangan hasil dari beternak 50 ekor itu kita ambil semua, kan itu. Kacau nanti jadinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Bayu Widianto dari Ternak Mulia Farm. Jadi Ternak Mulia Farm itu bergerak di bidang penetasan bebek pedaging hibrida. Oke teman-teman, di video kali ini kita akan sharing terkait bagaimana cara memulai usaha di bidang perbebekan ini ya. Jadi kalau ditanya apa sih yang paling utama dibutuhkan dalam memulai usaha perbebekan ini, saya katakan yang pertama modal. Tapi jangan salah kira bahwa modal itu tidak selalu berupa uang ya. Memang modal berupa uang itu sesuatu yang penting, tapi ada jauh yang lebih penting daripada itu. Yang pertama yang menurut saya yang utama itu adalah tentang ilmu. Jadi kalau kita ingin berternak bebek, khususnya bebek pedaging, maka yang pertama yang utama adalah bagaimana kita memahami kan itu cara beternak yang baik dan lain sebagainya, dan itu merupakan ilmu yang kita butuhkan dan itulah modal yang utama. Jadi kadang banyak orang yang mengira modal berupa uang itu sesuatu yang utama ya, jadi sehingga salah kaprah nantinya akhirnya. Jadi sudah banyak sekali contoh teman-teman saya yang terlalu berambisi memulai usaha di bidang perbebekan ini dengan memulai usahanya dengan memperbanyak modal ya, dengan entah itu dengan pinjaman dan lain sebagainya. Maka di sini saya sarankan pada teman-teman semua yang ingin memulai usaha di bidang perbebekan, yang pertama kalau kita mau memulai usaha jangan diawali dengan hutang. Itu adalah kesalahan yang fatal sekali kan itu. Jadi mulailah dengan modal uang itu ya semampunya kan itu. Semampu yang kita punya. Kita mampunya melihara 50 ekor ya mulai dengan 50 ekor itu. Dengan segala sumber daya yang kita miliki. Tenaga kita, kemudian lahan kita, kemudian modal berupa uang yang kita miliki, maka mulailah dengan apa yang kita punya. Itu saran pertama yang saya garis bawahi, itu sangat penting sekali. Yang kedua, ketika kita sudah berniat sudah mulai usaha dan kita sudah punya modal misalnya mampu melihara 50 ekor saja, yang kedua adalah teman-teman lebih banyak untuk dolan ya, atau main-main ke peternak senior, sehingga dari sana teman-teman akan mendapatkan ilmu. Dari ilmu itulah nanti teman-teman bisa mempraktekkan di tempat teman-teman semua bagaimana beternak yang baik dan benar sehingga hasilnya bisa maksimal. Nah, jadi dari ilmu-ilmu itu kita kumpulkan, kita praktekkan mana yang sesuai kan itu. Jadi mungkin nanti akan banyak sekali masukan ilmu-ilmu ketika kita banyak silaturahmi, banyak main ke peternak-peternak senior, akan banyak pengalaman-pengalaman yang mereka berikan pada kita. Ya kita praktekkan mana yang cocok dengan kondisi kita kan itu yang modal yang sangat utama sekali menurut saya. Jadi ada satu cerita dari salah satu kenalan peternak senior saya. Ini sangat menginspirasi sekali bagi saya bahwa nama beliau Pak Azhadi, beliau di daerah Nglegok, Blitar ya. Beliau itu 30 tahun yang lalu itu memulai usaha bebek hanya dengan 25 ekor bebek petelur. Tapi 30 tahun kemudian saat ini populasinya sudah 10.000 ekor. Nah, ini memang satu motivasi bagi saya dan juga mungkin teman-teman semua bahwa kita mulai usaha itu tidak harus
langsung besar kan itu. Kita mulai dari rintisan yang kita mampu dulu tadi loh. Ya, jadi pengertian mampu itu ya mampu dari segi modal, mampu dari segi tenaga, mampu dari lahan dan lain sebagainya. Ketika kita mampunya 50 ekor misalnya, ya itu kita telatani dulu. Panen pertama kita evaluasi kan itu. Apa yang masih kurang, apa yang perlu dibenahi dan lain sebagainya. Periode kedua ada peningkatan, kita main lagi ke peternak yang lain untuk menambah wawasan lagi. Jadi dari situ akan berkembang. Jadi yang tadi yang pertama, jangan mulai dengan hutang. Jadi mulailah dengan apa yang kita punya, apa yang kita mampu, kita mulai dari situ. Kemudian banyak silaturahmi, karena dengan silaturahmi itu kita akan mendapatkan keberkahan. Salah satunya adalah ilmu yang bermanfaat itu. Yang ketiga itu terkait dengan manajemen keuangan. Jadi kalau kita baru mampu 50 ekor, ya jangan hasil dari beternak 50 ekor itu kita ambil semua, kan itu kacau nanti jadinya. Jadi dari 50 ekor itu ya kembalikan lagi untuk pengembangan usaha 50 ekor itu. Maka saran saya, kalau kita mulai usaha, jangan jadikan itu sebagai penghasilan utama dulu. Biarlah hasilnya itu kembali ke usaha yang kita rintis itu. Jadi salah satu pesan dari peternak binaan saya itu cukup menarik ya. Jadi proses dari perjalanan usaha bebek itu yang pertama, fase yang harus kita hadapi adalah kita makani bebek. Maksudnya apa? Kita memberi pakan bebek. Berarti kita modali bebek itu agar bisa berkembang, bisa panen kan itu. Nanti tahap ini sudah selesai, kita akan beranjak pada tahap kedua. Tahap kedua itu apa? Tahap kedua itu adalah bebek mangan bebek. Jadi dari hasil bebek itu dikembalikan ke bebek. Yang awalnya 50 ekor dapat untung sedikit ataupun banyak, kembali ke bebek sehingga populasinya nambah. Misalnya jadi 60 atau 75 ekor di periode kedua. Nah, itu masuk pada fase bebek mangan bebek. Fase ketiga itu adalah kita yang makan bebek. Nah, jadi nanti kita akan punya standar sampai populasi berapa ekorkah kita boleh mengambil hasil dari usaha bebek yang kita rintis itu. Maka dari situlah pentingnya cash flow atau arus kas ya istilahnya bahasa Indonesia. Jadi cash flow itu harus benar-benar kita jaga, harus disiplin benar itu. Nah, jangan sampai kita dari semuanya kita ambil dari hasil bebek. Kita mau becek apa ya bahasanya? Kita mau ada hajatan, kita ngambil hasil dari bebek. Kita mau beli kebutuhan sehari, ngambil dari bebek. Padahal itu sebenarnya belum layak untuk diambil karena masih dalam proses berkembang usaha itu. Itu yang saya kira sangat penting untuk kita pahami. Sekarang kita masuk teknis. Bagi teman-teman yang sudah benar-benar niat 100% untuk memulai usaha di perbebekan ini, maka setelah saran pertama tadi ya, teman-teman sowan dulu, main dulu ke peternak senior, tanya-tanya tentang bagaimana pakannya, bagaimana bibitnya, bagaimana kandangnya dan lain sebagainya. Setelah punya gambaran, baru kita masuk ke kita mulai dengan misalnya bangun kandang. Ini salah satu yang saya lakukan itu. Kalau kita baru mulai, jangan terlalu kita butuh kandang itu jangan sesuai fungsinya aja kan itu. Nggak perlu terlalu bagus. Jadi nggak perlu terlalu memakan biaya banyak untuk biaya investasinya. Secukupnya saja. Misalnya kita ada bambu, ya gunakan bambu itu, manfaatkan apa yang ada. Sehingga kandang itu yang pertama bisa berfungsi dulu. Nah, setelah kandang itu bisa berfungsi, maka kita masuk ke dalam tahap pemeliharaan kan itu. Pilih bibit yang bagus, kemudian tata kelola kandang dan lain sebagainya. Nah, itu nanti bisa secara rinci dan juga istilahnya detail nanti bisa kita bahas di sesi yang lebih panjang lagi kan itu, karena itu butuh pembahasan yang cukup panjang kan.
Jadi kalau kita mau usaha bebek, kita pilih salah satu segmen ya atau macam dari usaha bebek, karena di usaha bebek itu sendiri ada beraneka ragam. Misal kita mau milih usaha tentang bebek pedaging, ada juga yang milih tentang penetasan, ada yang bebek petelur, kemudian ada yang melihara indukan saja misalnya untuk telur tetas dan sebagainya. Maka teman-teman harus pilih salah satu macam itu dulu kan itu. Apakah teman-teman mau pedaging atau jenis petelur, itu harus teman-teman pastikan dan fokus di situ. Misal kalau milih pedaging kan itu, maka itu dikembangkan dulu sampai itu benar-benar tadi sampai pada tahap kita makan bebek. Nah, berarti kalau udah sampai tahap itu, berarti kita mungkin nanti bisa mengembangkan ke bidang selanjutnya. Misalnya daripada beli bibit DOD terus, kita milih misalnya dari hasil panen itu kita pilih yang bagus-bagus untuk betinanya, kita pelihara untuk jadikan indukan, kemudian nanti bisa kita tetaskan sendiri sehingga nanti bisa menurunkan biaya produksi untuk DOD-nya. Nah, itu salah satu proses yang harus kita lalui. Jangan sampai kita genjeh itu apa ya? Gampang gonta-ganti. Misalnya kita baru mulai pedaging, kemudian lihat ada teman kita yang sepertinya di penetasan itu hasilnya lebih bagus, sehingga pedaging ini baru berjalan, belum sampai pada tahap tadi kita makan bebek itu tadi, kita sudah ganti lagi, kita mulai dari nol lagi nanti. Jadi saya sarankan begitupun dengan petelur. Ketika kita melihara petelur misalnya dari 25 ekor kemudian berkembang sampai 500 ekor. Nah, dari 500 ekor itu mungkin nanti kita sortiri untuk jadikan indukan dan lain sebagainya, sehingga kita mengembangkan usaha kita, ada breeding di situ. Nah, itu harus ada paling tidak kita punya standar di mana usaha itu sudah pada titik aman. Jadi populasi sudah pada titik aman, sehingga kita baru beranjak ke pengembangan usaha selanjutnya. Jadi memang butuh kesabaran. Jadi semua itu kan nggak bisa instan, butuh kesabaran. Maka orang-orang yang sabar, telaten, jadi proses itu kan berulang terus ya. Jadi kita dapat ilmu, kita praktekkan, kita evaluasi, kemudian perbaiki, kemudian hasilnya gimana, evaluasi lagi, seterus demikian, sehingga nanti kita akan ketemu pola budidaya yang menurut kita sudah pas dengan kondisi yang ada di lingkungan kita. Nah, mungkin itu bagi teman-teman. Jadi itu dulu teman-teman ya. Jadi bagi tips bagaimana memulai usaha di bidang perbebekan ini, maka ini saran saya yang terakhir untuk kita semua, bahwa kewajiban kita itu kan berusaha. Jadi maksimalkan apa yang ada di lingkaran kita, apa yang kita mampu. Jadi maksimalkan usaha kita. Masalah hasil itu masalah gaib, yaitu yang haknya Allah Subhanahu wa taala, maka itu serahkan semuanya pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kewajiban kita hanya berusaha semaksimal mungkin yang kita bisa. Hasilnya serahkan pada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu dulu dari saya. Mohon maaf atas segala kata dan khilaf. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel keren ini, Visi Tani. Semoga bisa memberikan kebermanfaatan bagi kita semua. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.